Pria ini melihat tak berdaya dan mencoba melihat semua teman-temannya, tapi seketika siluman di belakang dengan cepat menusuk pria itu. Dan semua yang melihat itu pun terkejut dan merasa sedih karena pria itu adalah satu-satunya harapan mereka untuk melawan siluman jahat berambut merah itu. Lalu tak lama kemudian siluman itu pun menjatuhkan pria itu ke dalam jurang di bawahnya. Dan seketika pria itu pun terjatuh dengan cepat. Dan mereka yang melihat itu pun merasa sudah pupus harapan untuk melawan para monster dan siluman itu. Karena satu-satunya harapan mereka adalah si pria yang kini mereka tahu kalau pria itu telah dikalahkan oleh siluman merah Cimu. Tapi Boya melihat itu pun mengambil tongkatnya kembali dan berusaha untuk menyemangati teman-temannya. Tapi siluman Cimu mengatakan sebaiknya kau menyerah, lalu dengan cepat menyuruh para monster untuk menyerang mereka. Sementara para tikus yang ada di bawah terus berusaha mengerat kayu dan mencoba memutuskan jembatan kayu itu. Lalu ia pun naik dan memberitahukan temannya untuk menyingkir dari tengah jembatan. Dan seketika sisi jembatan pun roboh dan menyisakan bagian tengah saja. Dan ternyata mereka berniat untuk menahan para monster itu dari tengah. Sementara di sisi lain King Ming ternyata masih hidup dan terlihat sekarat. Lalu ia mulai berhalusinasi dan melihat bayi ini ada bersamanya. Lalu bayi ini mengatakan kalau ia tak boleh kalah oleh siluman itu karena ia satu-satunya harapan mereka. Tapi King Ming yang melihat wanita itu pun sadar kalau ia bukanlah bayi ini. Dan ternyata benar sosok itu adalah iblis yang ada di dalam batu permata yang memasuki pikiran King Ming. Jadi saat Cimu menusuk King Ming secara tak sengaja, ia pun terhubung dengan iblis yang ada di dalam batu permata itu. Lalu iblis itu mengatakan kalau jika dia mau bergabung dengannya maka pria itu bisa mengalahkan siluman Cimu. Tapi King Ming yang mendengar itu menolak untuk bergabung dengan iblis itu. Tapi si iblis mencoba memperlihatkan kepada King Ming kalau ia tak membantu teman-temannya maka semua akan mati dan para monster akan masuk ke dunia manusia. Tapi sebagai imbalannya kau akan menjadi bagian dari diriku. Mendengar itu King Ming pun terdiam. Kembali lagi ke jembatan terlihat teman-teman King Ming pun berusaha untuk bertahan dan menahan para monster itu dengan sekuat tenaga. Bahkan siluman merah yang sebelumnya bertarung dengan Boya pun membantu Boya. Tapi saat bertarung dengan para monster itu ternyata siluman merah sengaja mencoba menghancurkan jembatan itu. Ternyata siluman merah sengaja mencoba menghancurkan jembatan itu dan mulai berkorban agar para monster itu tak bisa melewati jembatan itu. Karena kini ia telah kehilangan satu lagi temannya. Setelah itu Boya pun berdiri sembari melihat siluman Cimu dan mengatakan sekarang jembatan telah hancur dan kalian tak akan bisa menyerang dunia manusia. Mendengar ucapan Boya, Cimu pun tersenyum lalu ia pun menyuruh tangan monsternya untuk melompat dan mendekati jembatan itu. Dan seketika tangan monster itu pun menjadi jembatan bagi para monster yang lain. Dan terlihat para monster ini mulai bergerak, tapi yang terjadi adalah lanjut ke part selanjutnya ya.